Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur Aziz, guru mata pelajaran Fikih Man 1 Polele Mandar, Kabupaten Polele Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Bas 1 Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor peserta 196 0050002045 dengan nomor induk mahasiswa 250310445. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan tugas uji kinerja dengan mengajar di kelas 11 Agama 3 dengan materi Al-Masyaqqatu Tajlibu Taysir. Demikianlah perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kita kenikmatan untuk selalu semangat dalam belajar. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Saudara Sandi untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman. Amin. Alhamdulillahirrabbil. Iya, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, atas nama Akmal. Oh, sakit. Oh ya, atau mungkin selain Akmal ada yang tidak hadir? Ya, siapa saja? Arham. Arham kenapa? Iya. Siapa lagi? Puja Sartika Ayu. Oh, Fauzan Idris ya. Oke. Yang lain masih ada? Oke, saya kira cukup ya. Yang lain berarti hadir ya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan sehingga bisa kita belajar bersama lagi ya. Dan mudah-mudahan yang sementara sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke. Semuanya bisa berdiri? Iya. Indonesia
Ya, silahkan duduk kembali dan terima kasih. Baik, selanjutnya pembelajaran kita kali ini adalah Al-Qawaid Khamsah Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir. Namun sebelumnya kita mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih bisa mengulas kembali apa yang kita pelajari sebelumnya? Ya, silahkan. Saya akan menyampaikan kembali materi yang kita telah pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang kaidah al-yakin la yuzalu bisyakki. Al-yakin la yuzalu bisyakki adalah sesuatu yang telah diyakini sehingga kita tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Misalnya, apabila ada seseorang selesai sholat, lalu ia ragu dalam hati apakah ia telah membaca Al-Fatihah atau belum, maka hukumnya ia belum membaca Al-Fatihah. Dia harus membaca Al-Fatihah karena hukum membacanya adalah wajib ketika selesai melakukan sholat sunnah baginya. Menggantinya dengan melakukan sujud syukur. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh saudara kita Umi Kalsum, bahwasanya memang al-yakin la yuzalu bisyakki itu adalah suatu keyakinan yang sudah melekat di dalam hati kita, tidak bisa dikalahkan yang namanya keraguan-raguan. Jadi kalau kita misalnya sudah melaksanakan sholat kemudian muncul keraguan apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka kita dianggap belum membaca Al-Fatihah. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian pembelajaran kita kali ini adalah al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Nah, sebelum kita masuk pembahasan al-masyaqqatu tajlibu tasyir, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui makna daripada al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui dasar hukum al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Kemudian terakhir adalah menganalisis contoh daripada al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Oke, ini ada sebuah video pembelajaran. Tugas kalian adalah simak video tersebut dan beri komentar. Oke ya. Saya kasih lihat dulu videonya. Jalan kena baru begini kan. Sementara nonton aja melihat ke TV semua, jangan matanya melihat ke yang lain ya. Lihat dari sini Ki. Aduh, aku nggak bisa mikir nih. Gimana kalau kita beli makanan aja? Kayaknya di seberang sana ada penjual makanan deh. Boleh tuh. Ya udah nih. Terus yang mau pergi beli siapa? Udah, saya sama sedang ada mau pergi. Ya udah. Nah, pergi aja lah. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku tidak mengisi Allah. Aku ikhlas.
untuk wudhunya masih bisa kena air. Terus nanti untuk sholatnya kamu bisa duduk aja. Baiklah, dapat kita lihat. Oke, baik, kita sudah menonton video pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada yang mau berkomentar tentang video yang sudah saya tampilkan? Silakan. Menurut tanggapan saya, video tersebut sudah sangat sesuai dengan kaidah usul fikih, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, di mana ketika kita sedang dalam keadaan sulit seperti sakit atau habis kecelakaan, maka Islam selalu memberikan kita keringanan. Seperti ketika kita tidak dapat melaksanakan wudhu, maka kita diberi keringanan dengan bertayamum. Bahkan dalam sholat, ketika kita tidak dapat melaksanakan sholat dengan berdiri, kita dapat melaksanakan sholat dengan cara duduk. Apabila kita tidak dapat melaksanakan sholat dengan duduk, kita dapat melaksanakannya dengan cara berbaring. Apabila tidak dapat berbaring, maka cukup dengan sholat isyarat. Itulah yang bisa saya tanggapi dari video tersebut. Iya, bertemu prosedur untuk teman kita ya, luar biasa ya. Betul apa yang disampaikan oleh saudari Siti Nurhaliza ya, bahwa al-masyaqqatu tajlibu taysir itu adalah ketika seseorang diberikan kesulitan, maka didapatkan yang namanya kemudahan. Artinya adalah ketika seseorang tersebut dalam kondisi sulit melaksanakan sholat karena kondisi tertentu, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan cara baring dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, sebelum masuk di pembelajaran yang inti, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, coba berdiri semua. Oke. Kata kuncinya adalah tepuk. Jadi kalau saya misalnya bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali, nah, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, yang nanti kalau ada yang salah, ya duduk ya. Oke, duduk. Wait. Tepuk satu, tepuk dua. Iya, silakan turun. Oke, ya lepaskan ya, ini anggaplah kita ice breaking ya. Lepas, enggak apa-apa ya. Tepuk satu, ya turun ya, turun. Duduk ya. Tepuk satu, dua, iya duduk ya. Oke, kita semakin cepat lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Tepuk tiga. Iya. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tidak ada kata tepuk berarti duduk semua ya. Karena saya tidak bilang tepuk ya, berarti salah semua ya. Iya ya. Ya, oke, sekian. Oke, ice breaking sudah dilaksanakan ya. Bagaimana ice breakingnya? Oke, sangat seru ya. Oke, selanjutnya saya akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, untuk pembagian 5 kelompoknya, ada yang nanti mendapatkan al-umuru bima qasdiha, ada yang mendapatkan al-yakin, al-masyaqqah, ad-dararu dengan apa ya satu? Al-adatu muhakamah. Oke, silahkan berdiri dan disesuaikan kelompoknya.
sudah mengerjakan peta konsep daripada ahkamul hamzahnya, saya minta perwakilan dari kelompok Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir untuk naik ke depan presentasi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena kelompok 3 sudah siap akan mempresentasikan tentang Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir. Dengannya dipersilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kaidah materi Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir yang akan dibacakan oleh pemateri pertama kami, yaitu Nawatif. Dengan itu kami persilakan untuk menjelaskan. Pengertian Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir secara bahasa, Al-Masyaqqah yang artinya kesulitan atau kesukaran, sedangkan Tajlibu yang artinya membawa dan Taysir adalah kemudahan. Jadi Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir secara keseluruhan adalah kesulitan yang dapat membawa kepada kemudahan. Dasar hukum dari Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, dengannya dipersilahkan. Baiklah, adapun contoh daripada Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Contoh kaidah pertama yaitu rukhsat. Apabila kondisi kaki sakit karena kecelakaan dan tidak bisa berdiri dalam sholat, maka diperbolehkan dengan cara duduk. Baik, kemudian contoh yang kedua, apabila yang asli sulit dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya, jika sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan menggunakan debu untuk bertayamum sebagai pengganti wudu untuk melaksanakan sholat. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memperkuat materi kita, saya ingin meminta kepada kalian untuk bertanya satu hal tentang Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Apabila di suatu daerah terdapat ahli urut, dia adalah laki-laki, sementara itu ada perempuan yang tulangnya harus diurut, apakah boleh laki-laki tersebut yang bukan mahramnya menyentuh perempuan tersebut? Sekian, terima kasih. Iya, betul sekali ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian sekarang ada. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Akram, yaitu seperti dalam kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir, apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang laki-laki dewasa tidak bisa menyentuh seorang perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun apabila di suatu daerah ada seseorang yang dapat mengurut atau ahli dalam mengurut dan orang itu adalah laki-laki dan ada seorang perempuan yang tulangnya harus diurut, maka laki-laki tersebut bisa menolong dengan cara menyentuh atau melihat aurat perempuan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan dulu ya. Iya. Oke, baik. Memang betul sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa memang Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir itu memberikan kemudahan ketika seseorang itu mendapatkan yang namanya kesulitan. Nah, contohnya tadi ketika ada seorang perempuan yang sakit kakinya dan harus diurut, kebetulan di kampung itu hanya ada satu laki-laki yang mampu mengurut tulang tersebut, maka diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk menyentuh bagian yang sakit saja, jangan menyentuh yang lain.
cukup bagian yang sakitnya saja. Namun ketika sudah sembuh, maka hilanglah kemudaratannya tadi, maka hilanglah kemudahannya tadi itu. Tidak boleh menyentuh kembali yang bukan Mahram. Oke, seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Nah, sudah masuk semua kelompoknya di dalam Join My Quiz. Kita mulai kuis interaktifnya ya. Sudah siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Iya. Oke. Ya. Semuanya menjawab benar ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke ya. Oke, soal selanjutnya. Ya. Oke ya. Ya, kenapa? Enggak Ji, enggak ku ambil memang itu. Enggak Ji, enggak ku ambil. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, kira-kira apa jawabannya ya? Oke, kelompoknya Musdalifah melaju cepat ya. Ya, kelompoknya juga dia karena kami sama-sama benar ya. Oke, soal terakhir yang menentukan. Wahid, Isnain, Salasa. Nah, ini yang soal yang menentukan siapakah yang kira-kira menjawabnya. Oke, kita lihat klasemennya ya. Nah, peringkat ketiga kelompok 5, peringkat kedua peringkat pertama dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan dengan kuis interaktif ini kalian lebih mengerti dan insya Allah setelah ini saya akan melihat tes per individunya ya. Oke, di skip. Oke, karena sudah masuk semua di Join My Quiz ya, kita mulai kuisis kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sisa 1 menit lagi. Sisa 1 menit. Ya, sudah kelihatan ya siapa yang
peringkat ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Permainan selesai. Dan kita melihat, tepuk tangan dulu kita semua dulu. Kita lihat hasil akhirnya ya. Kita lihat hasil akhirnya. Oke, selamat untuk Umi Kalsum, peringkat 2 Rizwandi, dan peringkat ketiga Musdalifah. Tepuk tangan dulu dong ya. Untuk kita sama dulu. Oke, karena kita sudah masuk di tahap akhir, saya ingin meminta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada materi hari ini mengenai kaidah usul fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah ini menjelaskan tentang ketika seseorang kesulitan dalam melaksanakan atau menjalankan perintah Allah, maka Islam itu akan memberikan rukhsah atau keringanan pada pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Dalam kaidah ini kita dapat mengambil contoh dari video yang sudah kita lihat, yaitu ketika seseorang kesulitan dalam melaksanakan sholat dengan cara berdiri dikarenakan ia sakit, maka ia diperbolehkan sholat dengan cara duduk, dan jika tidak mampu maka ia diperbolehkan dengan berbaring. Mungkin itulah kesimpulan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita sama dulu. Luar biasa ya. Baik, jadi itulah materi kita hari ini yang berkaitan dengan al-masyaqqatu tajlibu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Ad-dararu yuzalu. Nah, ini materinya makin menarik lagi nih, insyaallah. Insyaallah pertemuan di minggu Oke, kita akhiri, dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Sandi. Silahkan. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh anakku, terutama di kelas 11 agama 3 yang sudah meluangkan waktunya. Tepuk tangan dulu. Dan inilah yang bisa saya sampaikan hari ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesabarannya, terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.